Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya dan kelompok dua untuk mempresentasikan tentang penyakit marasmus dan kekurangan vitamin A. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Alvin Firdaus dengan NIM belakang 066, Melisa dengan NIM belakang 072, Naila Sabina dengan NIM belakang 087, Aulia Enda dengan NIM belakang 106, dan Cahyani Putri dengan NIM belakang 132. Untuk materi pertama kita ada marasmus. Apa sih marasmus itu? Marasmus berasal dari bahasa Yunani, yaitu marasmos yang berarti pelurahan atau pengurangan. Jadi, untuk tabel yang kami dapat, untuk wajah itu tampak untuk ciri-ciri klinisnya dari wajah itu tampak cekung, tua, dan sangat kurus. Untuk matanya itu seperti cekung dan sayu. Untuk mulut itu kering dan gigi pertumbuhan gigi pada orang yang terkena marasmus itu terlambat dan rapuh. Untuk rambutnya tipis kusam dan mudah rontok, kukunya tipis dan mudah patah. Untuk otot mengecil dan atrofi. Untuk perutnya cekung, kulitnya keriput kering dan longgar, bibirnya kering dan pecah-pecah. Untuk lidah tampak tampak pucat, sistem kardiovaskularnya itu nadinya lemah. Sistem syaraf anak tampak lemah, tampak punah dan apatis. Untuk gangguan gastrointestinal itu ada diare dan gangguan pencernaan. Nah, jadi untuk penjelasannya itu definisi dan epidemiologinya itu marasmus adalah malnutrisi energi protein berat akibat kekurangan kalori, protein, dan lemak. Ditandai dengan wasting, yaitu penyusutan otot dan lemak, tubuh tampak kurus kering, wajah tua, kulit keriput. Epidemiologinya itu lebih sering terjadi pada anak balita di negara berkembang dengan kemiskinan, kerawanan pangan, dan sanitasi yang buruk. UNICEF melaporkan marasmus berkontribusi pada setengah kematian anak di atas 5 tahun di dunia. Next. Nah, jadi apa sih penyebab dari marasmus tadi itu? Yaitu defisit energi protein kronis karena kemiskinan, bencana, perang. Lalu ada pola makan buruk, infeksi kronis, dan pada dewasa biasanya anoreksia nervosa, demensia, depresi, dan malabsorpsi. Untuk gejala klinisnya, kurang lebihnya sama seperti penjelasan yang ada di tabel. Next. Lanjut, kita ke materi kedua, yaitu kekurangan vitamin A. Parameter fisik klinisnya, wajahnya terlihat pucat, lesu, dan ekspresi mata sayu. Untuk mata, rabun senja, mata kering, bintik gitot, kornea mengering. Untuk mulut, mukosa mulut kering dan mudah sariawan. Untuk gigi, giginya mudah meradang dan jaringan sekitar gigi kering. Untuk rambut kering, kusam dan mudah rontok. Kuku, rapuh, dan mudah patah. Untuk otot sendiri, otot akan lemah dan mudah lelah. Perut
perut, nafsu makan menurun, dan berat badan turun. Untuk kulit, kulit kering, kasar, dan bersisik. Untuk bibir, bibir akan mengalami pecah-pecah dan kering. Lidah tampak kering dan papila menurun. Untuk sistem kardiovaskular, tubuh mudah lemah dan sirkulasi menurun. Untuk sistem saraf, itu ada gangguan penglihatan pada malam hari. Sistem penglihatan. Untuk sistem gastrointestinal, itu ada diare dan gangguan penyerapan pada zat gizi. Untuk penjelasannya sendiri, definisi dan epidemiologinya, itu kekurangan vitamin A adalah kondisi kekurangan vitamin dan mineral esensial seperti zat besi, zodium, vitamin A, dan C yang menyebabkan gangguan penglihatan, imunitas, dan pertumbuhan. Epidemiologi, masalah kesehatan masyarakat di 50% negara berkembang, terutama di Asia Tenggara dan Afrika. Padahal setiap tahun 2.500 sampai 500 anak menjadi buta akibat KFA dan separuh meninggal dalam 12 bulan. Nah, untuk penyebabnya sendiri adalah asupan rendah vitamin A, kurangnya konsumsi sayuran hijau, buah-buahan orange, hati, dan telur. Gangguan pencernaan dalam tubuh yang tidak mampu memecah dan menyerap lemak dari makanan dengan baik di usus halus. Lalu ada infeksi kronis, diarea campak, meningkatkan kebutuhan vitamin A. Defisiensi seng atau zat besi memperburuk penyerapan vitamin A. Untuk gejala klinis, kurang lebihnya sama dengan penjelasan saat tabel. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan untuk marasmus merupakan bentuk malnutrisi yang protein berat akibat kekurangan kalori dan protein dalam jangka panjang. Kondisi ini ditandai dengan wasting, wajah tampak tua, kulit keriput, serta kerentangan tinggi terhadap infeksi. Penyebab utama marasmus adalah kemiskinan, pola makan yang tidak adekuat, dan infeksi kronis yang meningkat kebutuhan energi. Penata laksanaan dilakukan melalui rehidrasi, koreksi elektrolit, pemberian nutrisi terhadap bertahap, serta edukasi keluarga untuk mencegah kekambuhan. Marasmus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, terutama pada balita, sehingga deteksi dini dan intervensi gizi sangat penting untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Untuk kekurangan vitamin A adalah masalah gizi yang berdampak pada penglihatan dan daya tahan tubuh anak. Kondisi ini ditandai dengan buta senja, keratosalamia, hingga kerusakan kornea yang dapat menyebabkan kebutaan. Penyebab utamanya adalah rendahnya asupan makan sumber vitamin A, serta infeksi yang meningkatkan kebutuhan tubuh. Penata laksanaan dilakukan melalui suplementasi kapsul vitamin A, fortifikasi pangan, dan edukasi gizi keluarga. KFA masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia sehingga mencegah melalui program nasional dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting. Jadi, untuk referensi yang kami ambil adalah ini. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Perkenalkan, saya
Mikaela dengan NIM belakang 099 ingin bertanya, mengapa anak yang mengalami marasmus lebih mudah terkena penyakit dan bagaimana penyakit yang muncul dapat membuat kondisi marasmus semakin berat? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mikaela sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Uh, ini untuk kami tampung terlebih dahulu agar dijawab setelah ini. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Revalina dengan NIM akhir 139. Izin bertanya. Selain kekurangan makanan pokok, bagaimana kekurangan zat gizi mikro seperti zat besi, seng, dan kalsium dapat memperburuk keadaan anak dengan marasmus? Oke, baik. Terima kasih untuk Revalina. Apakah dari teman-teman sendiri ada yang sudah bisa menjawab? Mungkin bisa dilanjut dulu pertanyaannya, Kak. Permisi, saya Zafira Nur Aini dengan NIM akhir 097. Saya izin bertanya, mengapa kekurangan vitamin A dapat menyebabkan anak lebih sering sakit, misalnya terkena batuk, pilek, atau diare? Terima kasih. Zafira telah memberikan kepada kami. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Izin, izin memperkenalkan diri, saya Ana Rifania Rasani dengan NIM belakang 133 mau menanyakan langkah apa yang bisa dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk mencegah anak supaya tidak mengalami marasmus. Terima kasih. Selanjutnya, satu pertanyaan lagi. Baik, perkenalkan saya Rizka Faliza dengan NIM akhir 142. Izin bertanya, apa yang terjadi jika seorang anak mengalami marasmus sekaligus kekurangan vitamin A? Dan mengapa kondisi ini lebih berbahaya dibandingkan satu masalah gizi saja? Terima kasih. Baik. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama dari Kak Mikai. Mengapa anak yang mengalami pengaruh itu lebih mudah terkena penyakit? Jawabannya itu anak dengan maramus memiliki tubuh yang lemah dan daya tahan tubuh yang rendah. Hal ini membuat mereka mudah terkena penyakit seperti diare atau TBC. Ketika sakit, tubuh membutuhkan lebih banyak energi, tetapi asupan gizinya tetap terkurang. Akibatnya, kondisi maramus semakin parah dan risiko kematian meningkat. Untuk pertanyaan yang kedua itu yang dari Kak Reva itu, zat besi penting untuk pembentukan darah, seng untuk daya tahan tubuh, dan kalsium untuk pertumbuhan tulang serta gigi. Jika zat ini berkurang, anak bisa mengalami anemia, mudah sakit, gigi rapuh, dan pertumbuhan terhambat. Kekurangan zat gizi mikro membuat kondisi maramus semakin berat. Apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya izin menjawab untuk pertanyaan nomor 3 dari Kak Zafira. Pertanyaannya, mengapa kekurangan vitamin A itu dapat menyebabkan anak jadi lebih sering sakit? Jadi jawabannya itu
Vitamin A kan fungsinya untuk menjaga lapisan pelindung tubuh serta membantu sistem kekebalan. Nah, kalau misalkan vitamin A tersebut kurang, lapisan pelindung rusak sehingga kuman itu jadi lebih mudah masuk, terus tubuh juga jadi lebih kesulitan untuk membentuk antibodi sehingga anak itu lebih sering terkena infeksi. Untuk Kak Zafira, apakah pertanyaannya sudah menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Hana. Untuk pertanyaannya, langkah apa yang bisa dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah untuk mencegah anak tidak mengalami marasmus? Untuk jawabannya, keluarga dapat memberikan ASI eksklusif dan makanan bergizi. Maaf, saya ulangi. Keluarga dapat memberikan ASI eksklusif dan makanan bergizi, serta menjaga kebersihan. Untuk masyarakat bisa mengadakan edukasi gizi dan memastikan akses pangan. Dan untuk pemerintah berperan dengan program fortifikasi makanan, bantuan gizi, dan pemeriksaan rutin di posyandu. Untuk Kak Hana, apakah jawaban dari saya sudah cukup? Sudah cukup kami, Lisa. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka, yaitu apa yang terjadi jika seorang anak mengalami marasmus sekaligus kekurangan vitamin A, dan mengapa kondisi ini lebih berbahaya dibandingkan hanya satu masalah gizi saja. Yaitu jawabannya, anak akan tampak sangat kurus, lemah, mudah sakit, dan berisiko kehilangan penglihatan. Gabungan dua masalah ini membuat kondisi anak cepat memburuk, lebih rentan terkena infeksi, dan meningkatkan risiko kematian. Apakah jawaban dari saya sudah cukup? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, teman-teman, terima kasih untuk waktunya sudah diluangkan untuk mendengarkan kami untuk presentasi. Jika ada salah kata dalam menjawab pertanyaan ataupun dalam penjelasan, saya dan kelompok saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.